Om Swastiastu. Sebatuan Bali sarang sami, saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Ancaman Gering Agung COVID-19 belum juga berakhir. Kehidupan ekonomi pun masih sangat sulit. Ngiring nunasi cering ide Sangyang Widiwasa, ide Betara Sami, mangde ratu ide Dani sarang sami ngemulihin keselamatan. Nunasi ce mangde ratu ide Dani sarang sami semua mampu melewati tantangan yang berat ini. Segera bangkit dengan semangat baru, dengan spirit baru, menjadi Bali yang lebih kuat dan Bali yang lebih baik. Presiden Jokowi telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada Bali, memberikan dukungan agar Bali segera pulih dari pandemi COVID-19. Hal itu terlihat dari pesan dan harapan para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pesannya hanya satu, ayo Bali bangkit. Matur suksema, Rahayu, Dirgayusa, Dirgahayu, Om Santi, Santi, Santi. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mendukung penuh gerakan Bali Bangkit sektor perekonomiannya yang disokong oleh sektor pariwisata sebagai landasan ekonomi utama dari Pulau Dewata. Dengan berbagai stimulus ekonomi dari pemerintah untuk UMKM, termasuk untuk usaha bidang wisata dan kuliner, mari kita sama-sama berharap usaha-usaha tersebut dapat perlahan bangkit. Daya beli masyarakat diharapkan akan membaik seiring dengan masuknya era new normal. Tak lupa saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tempat usaha perlu memiliki SOP kesehatan masing-masing supaya pengunjung tetap aman. Akhir kata, pemerintah pusat akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apalagi setelah dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kami mengharapkan kerjasama yang erat dari semua pihak untuk sama-sama membangkitkan perekonomian nasional. Om Swastiastu. Saya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ingin menyampaikan beberapa informasi terbaru khususnya kepada seluruh masyarakat Bali. Selama pandemi COVID-19 hingga pasca pandemi, kita dihadapkan dengan banyak perubahan yang mengubah gaya hidup atau aktivitas kita sehari-hari. Saya melihat bahwa ini dapat menjadi momentum bagi UMKM kita untuk menciptakan sebuah perubahan yang besar bagi kemandirian industri dalam negeri. Majalah Travel Leisure mengumumkan Capella Ubud Bali meraih posisi pertama sebagai hotel terbaik dunia. Tahun 2020, Bali tetap menduduki posisi pertama di hati wisatawan dunia. Menurut saya ini merupakan sebuah prestasi dan tentu membuka peluang besar bagi para pelaku UMKM di Bali. Pemerintah siap mendorong UMKM dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ternyata hanya 8 juta dari 60 juta unit UMKM yang sudah online. Dengan adanya program kampanye nasional ini diharapkan mampu membantu transformasi UMKM offline ke online. Sejak diluncurkannya gerakan ini dalam 7 minggu sudah merangkul 1 juta UMKM lebih yang bergabung ke ekosistem digital ini. Harapannya sebanyak 2 juta lebih UMKM akan bergabung hingga pada akhir tahun 2020 ini. Kita akan mendorong penguatan UMKM dengan capacity building, permodalan, dan akses pasar. Dan saat ini platform digital dan kementerian lembaga sudah banyak menyediakan pelatihan online secara gratis, ujian hingga pemberian sertifikat, jadi semuanya sudah kita persiapkan. Terdapat 3 program yang menjadi fokus kita. Pertama yaitu mendorong restrukturisasi
pinjaman UMKM yang saat ini nilainya mencapai 326 triliun rupiah dengan jumlah debitur 5,41 juta. Berdasarkan data per 6 Juli 2020, kedua subsidi bunga UMKM akan mengcover 60,6 juta rekening nasabah dengan nilai subsidi sebesar 35 triliun rupiah. Dan yang ketiga yaitu penjaminan modal kerja UMKM, di mana pemerintah akan mengcover penjaminan 80% pinjaman modal kerja untuk UMKM. Target pemerintah berdasarkan estimasi dari sektor perbankan untuk penyaluran modal kerja UMKM yang dijamin adalah sejumlah 100 triliun rupiah sampai dengan tahun 2021. Melalui kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, kandidat vaksin COVID-19 sudah memasuki uji klinis tahap 3 melalui hasil kerjasama dengan mitra farmasi luar negeri kita. Kita berharap semoga pada akhir tahun ini perusahaan Indonesia Bio Farma dapat memproduksi vaksin COVID-19. Selain itu, pemerintah juga terus mempromosikan Bali sebagai tujuan prioritas untuk kegiatan MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition, domestik dan internasional. Saya kira peluang ini sangat bagus. Saya berharap semoga kita semua dapat menghargai dan melaksanakannya dengan baik, dan semoga produk buatan Indonesia dapat dijual dari Sabang sampai ke Merauke dan akan lebih banyak konsumen internasional yang bisa menjangkaunya melalui platform digital. Terakhir, saya berpesan agar seluruh masyarakat Bali tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya yakin dan percaya bahwa Bali akan bangkit kembali. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Bali, Bapak Iwan Koster, dan seluruh masyarakat Bali. Di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, saya, Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan salam gotong royong dan mari kita bangun optimisme untuk ekonomi Bali. Mari kita terus bergotong royong untuk mematuhi COVID-19 protokol. Mari kita meningkatkan optimisme, membangun kembali pariwisata di Bali dengan era kenormalan, dengan protokol COVID. Mari kita kembangkan UMKM di Bali untuk mendukung pemulihan ekonomi Bali. Kami dari Bank Indonesia, khususnya Provinsi Bali, selama ini terus mendukung Bapak Gubernur, Pemda Provinsi Bali, dan juga terus akan bersinergi, bergotong royong, membangun optimisme bagi pemerintah daerah, ekonomi, dan masyarakat Bali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, Bali dikenal sebagai surga wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2019, lebih dari 16 juta wisatawan telah merasakan indahnya Pulau Dewata ini. Bali juga merupakan penyumbang 40% devisa pariwisata nasional yang setara dengan 7,6 miliar US dollar atau 100 triliun rupiah. Begitu besarnya peran Bali bagi perekonomian Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 ini telah memukul industri pariwisata akibat penutupan aktivitas sosial maupun ekonomi, tak terkecuali di Bali. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para pengusaha, termasuk UMKM, pendukung pariwisata,
di antaranya dengan menyalurkan KUR, pemberian subsidi bunga, dan penjaminan kredit modal kerja. Baru-baru ini pemerintah bersama Himbara juga telah melaunching program Digiku untuk membantu UMKM beradaptasi di era new normal, termasuk untuk UMKM di daerah pariwisata. Kami, OJK, telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung penuh program pemulihan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan untuk memberi ruang yang lebih leluasa bagi pelaku usaha agar dapat bisa bertahan dan kembali mulai aktivitas usahanya. Dalam menyambut wisata Bali yang telah dibuka kembali, mari kita bersama-sama pergi Bali dan membangkitkan pariwisata Bali. Bali bangkit, Bali era baru, menyongsong pasca Covid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Saya Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Dengan senang hati menyapa keluarga besar saya di Bali. Saya berani mengatakan itu karena setidak-tidaknya ketika saya masih bayi, menyusu kepada seorang ibu Bali selama 2 tahun. Bali bagi saya adalah rumah kedua. Artinya paling tidak sebulan sekali saya mesti datang ke Bali. Kecuali ketika saya mendapatkan tugas sebagai menteri. Tetapi tetaplah Bali ada di darah dan di hati saya. Karena itu saya berharap Bali segera bangkit. Bali segera pulih. Kembalilah Bali sebagaimana lazimnya yang telah menjadi milik dunia. Pemerintah pusat pasti memberikan perhatian yang seksama terhadap Bali. Sebab perolehan devisa 18 miliar US dollar dipertaruhkan oleh negeri Nusantara ini di Bali. Banyak program nasional yang belum selesai di Bali dan menjadi bagian dari tanggung jawab saya untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Saya percaya dengan pulihnya semangat Bali, suasana yang tidak lazim hari ini dapat kita atasi bersama. Kita punya kesempatan besar di depan untuk memajukan Bali, dan dalam keadaan seperti ini kita tentu tetap bekerja produktif, aman, dan menegakkan protokol kesehatan. Kembalilah Baliku, Balimu, Bali kita semua, untuk Indonesia maju. Om Santi 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 Om. Pandemi COVID-19 ini tentu menjadi pukulan besar bagi Bali, Indonesia, dan juga dunia. Tidak ada satupun yang siap menghadapi ini. Tapi ingat, menyerah kepada keadaan bukanlah sebuah jawaban. Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, telah menginstruksikan kepada setiap pembantunya untuk bekerja secara extraordinary dalam mengendalikan pandemi COVID-19. BUMN dengan segala sumber daya yang ada akan melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Melalui Himbara, kami telah menyiapkan program-program restrukturisasi pokok dan bunga untuk UMKM. Teman-teman UMKM di Bali bisa langsung melakukan restrukturisasi kreditnya ke bank-bank milik BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, dan Bank BTN. Melalui UMI dan Mekar, kita bantu kelompok Ibu Prasejahtera dengan memberikan subsidi bunga. Telkom juga telah memberikan subsidi pulsa dan kuota. Dan masih banyak lagi program
yang kami siapkan untuk membantu pemulihan dampak pandemi COVID-19. Tentu kami juga tidak bisa sendirian. Kami butuh bantuan dari masyarakat. Saya yakin masyarakat Bali segera dapat bangkit seperti krisis-krisis yang pernah kita lalui bersama. Ayo kita mulai dari diri sendiri untuk membantu keluarga, teman, dan kerabat. Saya yakin dengan gotong royong, Bali dan Indonesia bisa bangkit dari pandemi ini. Tapi jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kepada seluruh masyarakat Bali, saya Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, menyadari bahwa kita sekarang dalam masa yang sulit, masa krisis menghadapi pandemi global COVID-19 ini. Saya ikut merasakan kesulitan yang dialami oleh masyarakat Bali, terutama dampaknya terhadap pariwisata. Namun, kami Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi, pasar, perbaikan sekolah, berharap dapat membantu masyarakat Bali melewati masa sulit ini. Saya juga mengajak masyarakat Bali bersama pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota terus optimis menghadapi tatanan kehidupan baru yang aman dan produktif. Saya yakin dengan optimisme ini, masyarakat Bali akan tetap bangkit, akan terus bangkit menghadapi kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu untuk semuanya. Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang terkoneksi dengan kawasan pariwisata di Bali. Sejak pandemi COVID-19 melanda kita semuanya, dunia pariwisata terpukul hebat. Pandemi ini juga menghambat upaya pengembangan pariwisata yang sudah kami rencanakan di Bali. Di bulan November 2019, saya sempat ke Bali meninjau persiapan 3 dermaga penyeberangan Bali di Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan. Ketiga pelabuhan ini akan meningkatkan pelayanan angkutan kapal penerbangan antar pulau di Bali guna mendukung konektivitas dan pariwisata. Dermaga ini sudah mulai dibangun pada bulan Juli ini, dan pengembangan Benoa akan menjadi hub untuk yacht dan cruise. Kini negara kita berangsur-angsur melakukan adaptasi kebiasaan baru. Sebuah adaptasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam bertransaksi, agar kita tetap sehat sekaligus dapat produktif. Tentu kita semua berharap adaptasi kebiasaan baru ini dapat berjalan lancar dan masyarakat pun terbiasa dengan kebiasaan baru bertransaksi, termasuk untuk berwisata ke Bali, sehingga perjalanan dari dan ke Bali, khususnya melalui penerbangan, bisa
berangsur-angsur normal kembali. Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan juga dapat kembali meneruskan upaya menjadikan Bali sebagai super hub tourism. Dalam upaya ini, subsektor udara menjadi subsektor terkuat. Bandara Ngurah Rai akan dikembangkan menjadi super hub tourism internasional yang dikhususkan untuk melayani penerbangan pesawat berbadan lebar dengan proyeksi penumpang mencapai 24 juta lebih per tahun. Pengembangan juga akan dilakukan pembangunan Bandara Bali Utara, dan kami akan menghubungkan utara dan selatan dengan membangun lintasan prioritas untuk angkutan massa sehingga padu tambahan sepanjang 80 km. Semua upaya ini tak lain adalah untuk terus mengembangkan pariwisata di Bali menjadi super hub internasional. Gotong royong dan kolaborasi sangat penting. Untuk mewujudkan hal tersebut agar Bali kembali berjaya, kembali menjadi magnet bagi pariwisata Indonesia baik dalam negeri maupun mancanegara. Saya cinta Bali, saya cinta Indonesia. Terima kasih. Matur sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Bali, baik pemerintah maupun seluruh rakyat yang ada di Bali. Kita tahu bahwa kita sekarang sedang menghadapi problema, baik krisis kesehatan karena COVID-19 yang berdampak kepada sektor ekonomi dan keuangan. Semua negara mengalami problema yang sama, dilematika antara persoalan kesehatan, ekonomi, dan keuangan, termasuk pemerintah pusat dan seluruh daerah Indonesia. Bali sebagai daerah yang menjadi pusat wisata, bahkan jadi kontributor utama wisata Indonesia, tentu juga mengalami dampak yang tidak ringan. Apalagi sektor pariwisata merupakan sektor unggulan untuk pendapatan dan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat Bali. Tapi kita jangan sampai skeptikal, menjadi pesimis. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit berdiri untuk menghadapi tantangan ini. Pariwisata Bali, ekonomi Bali harus bisa kita tingkatkan. Di samping tentunya sektor kesehatan, mengendalikan COVID-19. Bali memiliki keunggulan yang paling utama adalah budaya masyarakatnya, sistem adat. Sehingga pengendalian masyarakat untuk menangani penularan relatif dapat lebih mudah karena sistem budaya dan sistem adat, di mana ketaatan terhadap tokoh-tokoh, adanya sistem pengawasan dan sistem pengendalian di tingkat daerah masing-masing, adanya desa adat, ini akan menjadi pendorong untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan sekaligus menekan penyebaran COVID-19. Pemerintah pusat tidak tinggal diam, berbagai insentif dilakukan termasuk di sektor penerbangan, perhotelan, restoran, juga dana-dana yang ada, baik dana desa dan dana-dana untuk mendukung usaha mikro, usaha menengah kecil, dan ultra mikro. Ini semua bisa menjadi stimulus untuk pendorong. Tapi kembali semuanya kepada keinginan dan kemauan kita yang sungguh-sungguh dan keras, serta memiliki skenario atau memiliki konsep untuk menangani kedua persoalan tersebut, kesehatan, ekonomi, dan keuangan. Oleh karena itu, salah satu terobosan adalah melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan membangkitkan
dan menghidupkan kembali semua sektor, pasar, perhubungan, restoran, hotel, tempat wisata, dan lain-lain. Hanya dengan beradaptasi pada persoalan COVID-19 dan kita mengikuti protokol-protokol tersebut, maka mudah-mudahan Bali akan dapat bangkit kembali ekonomi, keuangan, dan juga dapat menangani masalah kesehatan, yaitu mengendalikan penyebaran COVID-19. Saya sangat yakin bahwa dengan kebersamaan baik pemerintah, pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten sampai ke tingkat-tingkat desa dan seluruh komponen masyarakat, masalah ini dapat ditangani bersama. Tetap semangat dan bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Saya Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Kepada masyarakat Bali dan para pelaku usaha di Bali, saya ingin berpesan bahwa pemerintah terus berupaya dan bekerja keras agar negara yang kita cintai ini mampu mengatasi pandemi yang sedang kita hadapi. Baik itu dari segi penanganan kesehatan maupun dari segi penanganan ekonomi. Secara khusus, saya menyadari bahwa situasi ini membuat Indonesia, termasuk Bali, ekonominya melambat dan penuh dengan tekanan. Untuk itu, dalam rangka membangkitkan perekonomian nasional, pemerintah telah mengalokasikan 695 triliun rupiah, di mana 240 triliun tersebut dialokasikan untuk insentif usaha, khususnya untuk UMKM di seluruh Indonesia, termasuk UMKM yang berada di Bali. Saya berharap agar stimulus ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar ekonomi Indonesia dan ekonomi di Bali segera bangkit dan kembali menggeliat. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk membantu dunia usaha agar tetap dapat beraktivitas dan menjaga roda perekonomian. Pemerintah juga terus berupaya untuk mengakselerasi pembuatan vaksin, penguatan industri farmasi, dan penguatan industri alat kesehatan agar dalam waktu tidak terlalu lama Indonesia bisa mandiri dalam sektor kesehatan. Akhir kata, mari kita bekerja sama, satukan langkah untuk bangsa agar pandemi ini dapat segera teratasi dan perekonomian tumbuh seperti sedia kala. Bali maju, Bali bangkit. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ken kabare Bali. Saya Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Saya ingin segera berkunjung dan melihat langsung efektivitas koperasi dan UMKM di sana. Sampai saat ini, bantuan dari pemerintah pusat untuk koperasi dan UMKM seluruh Indonesia terus bergulir. Pemerintah sekarang sedang mendorong percepatan pelaksanaan program
pemulihan ekonomi nasional, ada alokasi 124 triliun yang diperuntukkan untuk UMKM untuk program relaksasi pinjaman, subsidi bunga kredit, dan subsidi pajak, dan juga untuk memberikan modal kerja baru yang lebih murah. Silakan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk koperasi yang mengalami kesulitan pembiayaan karena para anggotanya mengalami kesulitan untuk membayar cicilan, silakan mengajukan modal kerja murah lewat LPDB. Untuk meningkatkan penjualan produk-produk UMKM, kami dengan LKPP sedang menyusun e-katalog produk UMKM supaya produk UMKM bisa segera diserap oleh belanja pemerintah dan lembaga termasuk pemerintah daerah. Ada alokasi 318 triliun tahun ini yang bisa dibelanjakan untuk produk UMKM. Jadi silakan produk-produk Anda kirim kepada kami untuk bisa kami kurasi dan kami masukkan di e-katalog LKPP. Kami juga mendorong sekarang kampanye untuk belanja produk buatan Indonesia, produk UMKM, supaya semakin banyak produk UMKM yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga ekonomi UMKM bergerak kembali. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program pemulihan ekonomi nasional, silahkan kunjungi Kemenkop UKM. Semoga Bali segera pulih dan bangkit hingga aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat Bali pun meningkat, lancar, dan sejahtera. Matur sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. 5 bulan terakhir menjadi masa yang sulit bagi bangsa kita akibat pandemi COVID-19. Dalam sekejap, kita berada dalam kondisi darurat kesehatan dan darurat ekonomi. Ekonomi kita diprediksi Bank Dunia akan menurun pada posisi minus 5%. Namun, kita bisa buktikan bahwa prediksi itu tidaklah selalu tepat dan nyatanya kita mampu bertahan pada pertumbuhan 0%. Ketahanan itu karena kita memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Salah satunya ada di desa, termasuk desa-desa di Bali. Di Bali masih ada 577 BUMDes dan 3 BUMDes bersama yang terus bertransaksi bahkan di saat pandemi dengan usaha simpan pinjam, pasar desa dan kawasan, perdagangan umum, pengelolaan air, jasa pelayanan sampai dengan pengelolaan sampah. Selain itu juga telah berjalan dengan baik di Bali program padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai dana desa atau sering disebut dengan BLT desa. Di Bali, PKBD telah melibatkan 9.684 warga dan BLT dana desa telah tersalur ke 72.743 keluarga penerima manfaat oleh 636 desa yang ada di Bali. Dan itu berarti 100% desa-desa di Bali menyelesaikan penyaluran BLT desa. Kebijakan pemerintah ini disertai komitmen para perbekal di Bali menjadi jalan kebangkitan ekonomi Bali. Kabar baik lainnya,
Melalui desa, kami akan salurkan BLT dana desa 300.000 per keluarga penerima manfaat setiap bulannya hingga Desember 2020. Ke depan, dengan digitalisasi, baik pada BUMDes maupun wisata desa, serta konektivitas potensi ekonomi desa lainnya, tentu dengan tetap mematuhi adaptasi kebiasaan baru desa, kita akan bangkit menumbuhkan ekonomi serta sumber daya manusia berdaya saing tinggi. Sukses untuk warga desa Bali. Terima kasih. Saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu untuk kita semua. Bali sungguh mempesona dan mendunia. Kekayaan alam yang indah berpadu apik dengan budaya lokal masyarakatnya. Namun kita tahu di tahun 2020 Indonesia dan dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap ekonomi global, termasuk industri pariwisata. Tugas kita ialah bagaimana mempertahankan ekonomi tetap tumbuh, sekaligus menekan penyebaran COVID. Untuk mendukung pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan reaktivasi kawasan konservasi untuk ekowisata di Indonesia secara bertahap, termasuk di Bali, dengan jumlah kunjungan terbatas dan memperhatikan protokol kesehatan. Untuk tahap awal, kita telah melakukan reaktivasi sebanyak 29 dari 552 unit pengelolaan kawasan konservasi. Salah satunya yang sedang dipersiapkan ialah Taman Nasional Bali Barat yang merupakan rumah bagi spesies jalak Bali. Kegiatan ekowisata berbasis Curik Bali dikembangkan di masing-masing desa, terutama di sekitar kawasan Taman Nasional Bali Barat. Dan saya percaya di wilayah-wilayah Bali yang lainnya. Bapak Presiden menegaskan tentang pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi kelompok usaha menengah kecil. Beberapa yang sudah dilakukan misalnya subsidi bunga untuk kur maupun non-kur. Untuk IKM yang cukup banyak di Bali, terutama berkaitan dengan hasil hutan, yaitu patung-patung, kerajinan, dan lain-lain dari kayu yang sangat baik. Pemulihan ekonomi nasional juga dilakukan untuk penempatan dana untuk restrukturisasi, penjaminan untuk modal kerja, juga PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi didorong juga pembiayaan investasi kepada koperasi. Masyarakat Bali yang saya cintai, kita berdoa bersama, berharap bersama agar situasi ini segera pulih. Hayo secara optimis kita hadapi dengan budaya gigih masyarakat Bali. Saya yakin sepenuhnya kita pasti mampu melewati situasi ini. Tetap waspada. Mari kita mulai adaptasi kebiasaan baru dengan hati-hati, dengan aman, dengan kedisiplinan, dan dengan kekompakan. Tetap jaga kesehatan kita semua dan keluarga kita tercinta. Matur suksma, Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Semeton Bali yang titiang hormati, COVID-19 adalah wabah global yang meluas dengan cepat hingga ke 200 negara termasuk Indonesia. Wabah ini berdampak buruk di semua aspek kehidupan manusia, baik aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, salah satunya yang terjadi pada sektor pariwisata.
Provinsi Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia sangat terdampak dengan pandemi ini, khususnya pada usaha travel, perhotelan, pelaku usaha kuliner, para pengrajin, dan pekerja seni. Beberapa usaha tersebut dijalankan oleh UMKM yang mayoritas pengelolanya adalah perempuan yang selanjutnya menjadi kelompok yang paling terdampak. Namun demikian kita harus yakin dan optimis di balik tantangan dan cobaan ini pasti ada peluang yang bisa kita optimalkan. Pemerintah telah berupaya melakukan pemulihan ekonomi melalui berbagai program stimulus yang salah satunya diprioritaskan untuk menggerakkan UMKM di destinasi wisata termasuk Provinsi Bali. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial produktif atau bansos produktif untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro dengan alokasi anggaran 30 triliun. Bansos produktif ini akan berbentuk bantuan modal kerja yang diharapkan bisa lebih mudah diakses dan dimanfaatkan. Pemerintah berharap pemanfaatan bansos produktif ini dapat dioptimalkan untuk mendukung perempuan pelaku UMKM melalui peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Saya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bali yang telah menyalurkan stimulus sektor ekonomi kepada UMKM dan sektor informal se-Bali yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu, saya optimis bahwa Provinsi Bali dapat mengembalikan atau bahkan meningkatkan produktivitasnya dari sektor pariwisata, tidak hanya demi menyelamatkan ekonomi bangsa, tetapi juga demi ketahanan ekonomi keluarga. Pada kesempatan ini, saya juga menitip pesan untuk semua anak-anak Bali yang saya banggakan. Manfaatkanlah waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif, dan inovatif. Jadikan waktu luang untuk terus belajar dan mengembangkan diri dengan hati yang gembira. Yakinlah bahwa kondisi sulit ini tidak akan menjadi hambatan bagi kalian untuk meraih cita-cita, melainkan justru menjadi tantangan untuk berpikir kreatif dan pantang menyerah. Demikian yang Titiang sampaikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, buat saudara-saudaraku warga Bali, Kementerian Sosial di tengah pandemi COVID-19 ini memberikan cukup banyak bantuan maupun program-program perlindungan sosial untuk warga Bali, antara lain yang merupakan program-program reguler Kementerian Sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian program bantuan pangan non tunai BPNT atau yang sering disebut sebagai kartu sembako, dan juga ada program khusus selama pandemi COVID-19 ini yaitu berupa bantuan sosial tunai untuk seluruh warga Bali yang terdampak COVID-19. Tentunya pemerintah melalui Kementerian Sosial berharap agar bantuan-bantuan ini semua dapat benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga Bali, khususnya warga-warga yang terdampak. Dan tentunya kami berharap agar Bali cepat bangkit dari pandemik COVID-19, kehidupan bisa kembali normal, dan tentunya juga aktivitas ekonomi bisa berangsur pulih kembali, dan tentunya warga Bali bisa menjadi kembali hidup dengan tenang, dengan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju. Kita ketahui bersama, saat ini kita telah memulai melaksanakan masa kebiasaan baru untuk seluruh aktivitas masyarakat.
Saya sangat bersyukur berbagai kegiatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali akan mulai beroperasi kembali secara bertahap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Saya menghimbau para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali untuk terus dapat menerapkan panduan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kedisiplinan. Saya mengingatkan pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Saya sangat berharap para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali betul-betul dapat menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu membangun rasa percaya akan rasa aman dan nyaman saat berkunjung ke Bali. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai program pemberian bantuan bagi para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di antaranya, pemberian berbagai macam bantuan sosial, pelaksanaan program bantuan insentif pemerintah, pemberian relaksasi pajak, pemberian dana talangan usaha melalui himbara sampai 10 miliar rupiah, pemberian berbagai diskon penerbangan, dan paket wisata. Kami beserta kementerian dan lembaga lainnya terus berupaya dan berkoordinasi agar dapat memberi berbagai bantuan tambahan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan. Berbagai macam upaya ini diperuntukkan agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat segera pulih dan bangkit kembali. Saya sangat percaya bahwa dalam setiap krisis selalu ada peluang. Dan saya yakin masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali akan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada sebaik mungkin agar segera bangkit kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya Doni Monardo, Ketua Satgas COVID-19, mengajak masyarakat Bali semuanya untuk mampu mengatasi wabah COVID ini dengan berbagai langkah dan upaya. Salah satu langkah dan upaya yang sangat strategis adalah melakukan perubahan perilaku, melakukan pencegahan, mengurangi risiko, dan mitigasi. Saya yakin Bali memiliki cara dan strategi yang jitu dalam menghadapi COVID ini. Masyarakat Bali sangat terkenal dengan kearifan budayanya. Masyarakat Bali juga sangat diakui kebersamaan, kekompakan, dan kegotong royongannya. Dalam situasi wabah saat ini, tidak sedikit saudara-saudara kita yang telah terpapar COVID. Bahkan tidak sedikit juga yang telah meninggal dunia. Tetapi juga tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan, terkapar karena PHK. Marilah kita semuanya bersama-sama bekerja keras, bergotong royong, agar kita tidak terpapar COVID, namun kita juga tidak boleh terkapar PHK. Kita harus mampu mewujudkan Bali yang aman tetapi produktif. Bali yang harus bisa meningkatkan kerjasama untuk mencegah wabah COVID di berbagai kabupaten kota di Pulau Bali. Banyak warga negara Indonesia yang berharap ingin segera mengunjungi Bali sebagai salah satu tujuan wisata prioritas. Kami berharap masyarakat Bali mampu mempercepat proses pemutusan mata rantai COVID ini dan membuat Bali terbebas dari COVID, dan kami semuanya bisa berkunjung ke Bali, menikmati keindahan alam di Bali, dan juga menyaksikan budaya Bali yang sangat menakjubkan serta keramah tamahan warga Bali. Selamat berjuang, dan kami yakin Bali akan segera bangkit. Terima kasih. Salam tangguh, salam kemanusiaan.